Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hepilda Islami dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi dengan NIM E97218068 dari mata kuliah Tarekat Mutabaroh kelas F3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang ada di Pondok Pesantren Ngalah, Desa Sengon Agung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tarekat ini merupakan tarekat gabungan dari Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi yang merupakan seorang sufi dan juga ulama besar yang berasal dari Indonesia, namun bertempat di Mekah hingga akhir hayatnya. Dan beliau merupakan dikenal sebagai penulis dari kitab Fath Al-Arifin. Pada awalnya beliau merupakan seorang mursyid dari Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsabandiyah. Syekh Ahmad Al-Khatib menyempurnakan pokok ajaran Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yaitu ajaran zikir, kesempurnaan suluk, adab dan muraqabah. Ajaran dari kedua tarekat tersebut digabung dengan alasan yang strategis dan logis, yaitu karena terdapat ajaran yang mempunyai inti saling melengkapi, seperti pada metode dan zikirnya. Penggabungan antar keduanya mengharapkan agar murid bisa meraih derajat lebih tinggi dalam kesufian serta dengan cara efektif, lebih mudah dan efisien. Latar belakang dari Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang ada di Pondok Pesantren Ngalah. Tarekat yang didapat oleh Kiai Soleh pada awalnya ini merupakan ajaran dari ayahnya sendiri, yaitu Kiai Bahrudin, dan juga beberapa gurunya yang lain seperti Kiai Kusyairi, Kiai Bahri, Kiai Iskandar, Kiai Jamal, Kiai Mustain, Kiai Muslih, Kiai Ahmad Mutahar, Kiai Munawir, dan Kiai Bahrudin Kalam. Dari beberapa gurunya, ajaran yang mendominasi amalan tarekatnya adalah amalan dari Kiai Bahrudin dan Kiai Munawir, karena beliau yang membaiat Kiai Soleh. Kiai Soleh adalah seorang mursyid yang memiliki visi untuk menyebarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan mengamalkan ajaran-ajaran tarekat yang diterima dari gurunya. Pondok Pesantren Ngalah berdiri pada tahun 1984 setelah Kiai Soleh Bahrudin manying suluk atau mendalami ilmu tarekat pada Kiai Munawir yang berada di Kertosono. Pada awalnya, Kiai Soleh mendapat amanah dari Kiai Munawir dan ayahnya untuk mendirikan pondok pesantren. Karena beliau adalah anak yang patuh terhadap orang tua dan guru, maka melaksanakan perintah dan amanah tersebut meskipun terasa berat, namun ia melakukannya dengan sabar dan ikhlas. Pada tahun 1985, Kiai Soleh mengemuka di lingkungan masyarakat dalam mendirikan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Ngalah hingga berkembang pesat menaungi lembaga pendidikan. Kiai Soleh ini menjadi mursyid pada tarekat. Beliau juga merancang pesantrennya untuk sebuah institusi pendidikan Islam sekaligus persulukan. Dengan waktu yang bersamaan itu, semua yang ada di pondok terlibat dalam ritual tarekat. Diterapkannya ajaran-ajaran tarekat ke dalam pondok pesantren tersebut. Tarekat dijadikan sebagai pondasi dan jenjang pendidikan yang terpanjang di Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan. Adapun silsilah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Kiai Soleh Bahrudin, yaitu mulai dari Nabi Muhammad SAW, lalu turun kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, turun kepada Sayyidina Syarif Al-Husain bin Ali, lalu turun kepada Sayyidina Imam Zain Al-Abidin, lalu kepada Sayyid Muhammad Baqir, lalu kepada Sayyid Ja'far Shadiq, lalu turun kepada Sayyid Musa Al-Kazim, dan yang terakhir
turun kepada Kiai Soleh Bahrudin. Ajaran yang dilakukan oleh pengikut tarekat harus memiliki perbuatan yang baik terhadap sesama manusia dan kepada semua makhluk Allah. Kiai Soleh menerapkan ajaran yang terdapat pada kitab Tanwir al-Qulub. Substansi dan ajaran tersebut menekankan untuk memberikan kebaikan kepada semua makhluk hidup dalam melayani tanpa melihat ras, agama, suku maupun etnis. Terdapat kegiatan-kegiatan yang terlihat, yaitu pengajian selawat yang dilakukan setiap hari Selasa yang biasa disebut dengan khususiyah jamiah yang diikuti sekitar 1000 jamaah. Pada malam Lailatul Qadar dilakukan pada malam ganjil 1 tahun sekali yang dihadiri hingga 30.000 jamaah dari berbagai kalangan. Kegiatan setiap hari Kamis malam jam 12 malam berisi ajakan untuk melakukan sholat sunnah. Adapun pengajian zikrul khafilin diadakan setiap bulan bertepatan pada hari Minggu Kliwon. Pengajian ini diisi dengan wirid kitab manakib dari kitab manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan kitab Zikrul Khafilin yang disusun oleh Kusmi. Lalu adapun pengajian yang diadakan secara umum pada hari Senin setelah Isya dengan berkisar 2000 jamaah yang mengikuti. Kiai Soleh menjadi seorang mursyid karena mencukupi kriteria yang mempunyai nasab bersambung dengan Nabi Muhammad. Hal ini merupakan hal penting dalam dunia tarekat. Sekian dari apa yang telah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.